Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, Bapa Allah kami satu-satunya yang benar, yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur oleh penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu, kami boleh ada di tempat ini, bahkan kami sudah memuji-muji Engkau di dalam ibadah padang pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau berkenan hadir di tengah kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong, Engkau memberkati kami. Pakai anak-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami dengan hikmat untuk mengerti, berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Berbicaralah ya Bapa di surga, kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk, wanita Abigail. Saya katakan wanita Abigail, saudara katakan merdeka gitu ya. Wanita Abigail, merdeka. Wanita Abigail, merdeka. Wanita Abigail, merdeka. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyummu. Tepuk tangan buat. Luar biasa wanita di tempat ini. Saya tersentuh hati saya. Tadi saya sempat bicara sama Ibu Ketua, Bu Lydia, supaya tidak lama mengadakan acara seperti ini lagi. Mau ya, wanita? Ya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap hari Kamis ketiga jam 5:30 sore absen ya. Ya, haleluya. Saudara, kali ini saya diberi tema oleh panitia seperti yang saudara bisa lihat di belakang saya. Temanya adalah wanita yang memiliki kemerdekaan yang sejati. Ayat firman Tuhan itu pun sudah ditetapkan dari panitia yang terambil dari Yohanes 4 ayat 39 sampai yang ke-42. Ya, saya minta ibadah ini jangan sampai sia-sia. Saudara pulang harus benar-benar mengalami kemerdekaan sejati. Amin. Sebab itu jangan disambi. Fokus dengerin firman Tuhan. Saya tidak akan lama. Ya, fokus dengerin. Kalau perlu dicatat, saudara, supaya apa? Supaya ingat. Dan perlu saya ingatkan, di awal ini akan saya bacakan ayat itu cuma 4 ayat. Saudara dengerin baik-baik, karena nanti tidak akan saya ulang. Saya nggak akan baca lagi. Amin, saudara. Nah, sekarang kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Ini yang menjadi landasan ibadah padang pada siang hari ini. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Seperti ini firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia, yaitu Yesus, tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat terakhir, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Katakan sama-sama amin. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan yang sejati, itu ada kesan bahwa ada kemerdekaan yang tidak sejati atau kemerdekaan yang palsu. Betul ya?
sebaliknya kalau kita bicara kemerdekaan sejati, itu mengandung pengertian benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Nah, di sini dikatakan wanita yang memiliki kemerdekaan yang sejati. Maka saudara harus tahu kemerdekaan yang sejati itu yang seperti apa. Menurut saudara seperti apa kemerdekaan yang sejati? Nah, barangkali ada banyak jawaban bukan? Ya, dari sana dalam hati berkata begini, di dekat saya mengatakan begini, ya. Tetapi yang saya tahu dan yang saya dapatkan dari belajar firman Tuhan ini, namanya kemerdekaan sejati, yaitu ketika damai Allah, damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran seseorang. Jadi ketika damai Allah itu menguasai hati dan pikiran saudara, maka saudara akan memiliki kemerdekaan sejati. Pertanyaannya, damai Allah itu yang bagaimana? Ini abstrak, nggak bisa dipegang saudara. Iya kan? Damai Allah atau damai sejahtera Allah adalah damai yang walaupun, katakan damai yang walaupun, ya, walaupun situasinya itu tidak terkendali, walaupun keadaannya itu tidak menentu, keadaan itu tidak nyaman, apa yang dialami, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai yang kita harapkan, hati ini tetap tenang dan teduh. Hati ini tetap damai. Nah, itulah damai Allah, damai yang tidak ditentukan oleh keadaan, damai yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Itu damai Allah, saudara. Lalu terkait dengan wanita Abigail apa? Kaitannya banyak, saudara. Misalnya apa? Misalnya nih contoh, saya tahu di antara saudara ada yang single parent. Amin saudara. Single parent nggak takut menatap masa depan saudara. Karena apa? Hati ini damai. Barangkali ada di antara saudara wanita di tempat ini yang memiliki suami yang keras, yang kasar, yang overprotect. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Maunya apa-apa dituruti. Ada apa ada? Ada. Nah, ya berat kayak begitu. Tetapi kalau damai Allah ada, hati tetap teduh, hati tetap tenang. Iya kan? Apalagi punya banyak anak, anaknya nggak bisa rukun. Wah, hati ini bergejolak. Atau punya orang tua nih, di antara saudara pasti orang tuanya masih ada, ya kan? Orang tuanya ribet, rewel, ya, apa-apa susah dilayani. Hati ini gelisah. Itu harusnya begitu. Tapi kalau ada damai Allah, hati tetap teduh, tetap tenang. Itulah yang namanya apa? Damai Allah. Itulah yang namanya kemerdekaan sejati. Ya, kita tahu saat ini harga-harga pada naik. Betul saudara? Uang yang diterima dari suami nggak mencukupi. Bahkan ada di antara saudara yang tidak digaji suami. Loh kok tidak digaji pak? Lah kerja sendiri. Iya kan? Suaminya udah nggak ada, kerja sendiri. Nah, penghasilannya saja berkurang. Kerja sendiri sepi saudara. Barang-barang naik. Nggak cukup. Tetapi hati nggak pernah khawatir. Apakah bisa sampai akhir bulan atau tidak? Ada damai Allah. Amin saudara. Mungkin di antara saudara ada yang sakit, sakitnya belum sembuh, minta kesembuhan, minta doa belum sembuh, malah tambah parah saudara. Meskipun begitu ya, hati ini juga tetap damai, tidak kemerungsung, tidak ngoyak-ngoyak, Tuhan tolong sembuhkan, enggak. Tetapi kita memang mau sembuh, amin saudara. Dan kita tahu Tuhan pasti sembuhkan, amin saudara. Tetapi hati ini tetap teduh, hati ini tetap tenang.
Ya, seperti hari ini saya lihat ada yang sudah daftar nggak bisa hadir, seperti Bu Febri misalnya, kemarin mengalami kecelakaan. Bu Gunarti misalnya, karena harus ngikutin upacara. Harusnya hati kecewa, betul saudara? Enaknya kayak begini, itu ada snack-snack yang enak. Tetapi, iya kan? Hati tetap apa saudara? Tetap damai saudara. Itulah damai Allah saudara. Itulah kalau kita memiliki satu kemerdekaan yang sejati. Lah sebaliknya, kalau kita hidup itu penuh ketakutan, kekhawatiran, ya, apalagi kegelisahan, apalagi kekecewaan, kegalauan, kebencian, sikap-sikap hati yang egois, ya, maunya menang sendiri, itu berarti kita belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Memang Alkitab berkata kamu sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi itu semua ternyata dosa. Yang namanya kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan itu akibat dosa loh saudara. Lah kita kalau masih menyimpan itu, menyimpan rasa tidak suka, menyimpan rasa dendam, kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Nah, itu berarti hidup kita belum benar-benar merdeka. Ada satu pertanyaan yang pengen saya ajukan kepada saudara semua. Lah sekarang setelah dengar penjelasan saya, saudara ini termasuk yang mana? Termasuk wanita Abigail yang benar-benar merdeka, setengah merdeka kata Bu Dewi tadi, atau benar-benar merdeka saudara? Halo? Nah, itu tentu saudara sendiri yang tahu jawabannya, bener nggak saudara? Tetapi untuk menolong supaya saudara itu lebih supaya saudara itu lebih merasa yakin saudara itu sudah benar-benar merdeka atau belum, saya kasih tahu tandanya. Mau tahu nggak saudara? Mau ya? Tandanya kalau benar-benar merdeka itu ada sukacita. Amin. Sukacita itu tidak ditandai dengan ketawa ketiwi. Kalau tadi kan ketawa ketiwi. Nah, kalau bersama nggak apa-apa saudara. Lah kalau sendiri ketawa ketiwi kan dikira gila saudara. Benar nggak saudara? Enggak saudara. Tandanya bukan itu, tetapi tandanya bisa menerima apapun yang terjadi dengan rasa ikhlas. Amin. Dengan rasa syukur. Amin. Tidak cemberut. Ya, tidak mudah marah. Ya, tidak suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, tidak mengkerutkan muka, mukanya tidak dilipat. Itu tanda-tanda kalau mengalami kemerdekaan sejati. Semangat, tidak ngelokro, tidak putus asa meskipun keadaannya itu jelek. Saya lihat di antara saudara ini ada yang saat ini sedang ngelokro. Coba tanya sebelah saudara, kamu ngelokro apa enggak? Jangan ngelokro. Aduh, ya. Nah, ya kan? Sekarang saudara pasti sudah tahu jawabannya. Saudara termasuk orang yang benar-benar merdeka atau tidak? Nah, kalau mau jujur ya, sebagian besar, bahkan hampir semua itu belum benar-benar merdeka. Katakan amin kalau saya betul. Iya, saudara. Itulah sebabnya Tuhan tahu. Tuhan itu maha cerdas. Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan tahu. Kok Pak Bambang tahu? Iyalah, karena Tuhan menggerakkan hati Bu Lydia untuk mengadakan ibadah padang. Tepuk tangan buat Bu Lydia. Iya, untuk mengadakan ibadah padang. Dan juga saya dikasih tema sama Bu Gembala seperti ini. Sampai tadi malam itu saya nggak ngerti saya harus ngomong apa. Kayaknya nggak nyambung ini temanya dengan kemerdekaan ya. Benar-benar sejati, saudara. Tapi Allah maha cerdas, maha bijaksana. Kalau dia menuntun Bu Lydia untuk mengadakan ibadah padang, pasti dia menyampaikan firman-Nya kepada hambanya terlebih dahulu. Amin. Sehingga ada peneguhan, sehingga bisa klop dengan temanya ini. Tepuk tangan buat kita. Ya, luar biasa. Ya. Nah, tetapi barangkali saudara berkata begini, tapi Pak itu nggak mungkin Pak. Masa
Misalnya ini keadaannya lagi nggak menentu, nggak punya duit, sakit lagi, diganggu anak lagi, masa hati ini suruh tenang? Apa bisa? Apa bisa ada sukacita? Apa bisa ada semangat? Saudara mungkin berkata begitu, saudara. Jawabnya bisa. Karena bagi manusia barangkali itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Semua mustajab. Begitu. Nah, oleh sebab itu tadi bacaan ayat kita itu berbicara tentang perempuan Samaria. Saudara, kalau saudara perhatikan di ayat yang awal tadi dikatakan begini, banyak orang-orang di kota itu, orang-orang Samaria sendiri yang datang kepada Yesus lalu percaya berkat atau karena perkataan dari perempuan itu yang bersaksi. Ya, perempuan siapa yang dimaksud? Perempuan Samaria. Perempuan Samaria ngapain? Mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang ada di kota. Tak kasih tahu. Aku tadi ketemu seorang, dia Mesias. Loh kok kamu tahu? Lah dia tahu masa laluku. Mengatakan begitu. Diceritain semua satu-satu. Bersaksi. Sehingga banyak orang datang dan percaya kepada Yesus karena perempuan Samaria ini begitu sukacita dalam memberitakannya. Saya bayangin begitu. Pasti dengan penuh semangat. Katakan amin. Coba kalau perempuan Samaria tuh ngomongnya sambil ngantuk-ngantuk, sambil jalannya sempoyongan, kira-kira ada yang percaya nggak? Nggak ada. Tapi pasti dia sukacita. Ya pasti dia semangat. Lah pertanyaan yang bisa muncul gini, loh gimana Pak? Kok bisa perempuan itu bersukacita? Nah, ini saudara harus ngerti kisah lengkap atau latar belakang dari cerita tadi, saudara. Kalau saya boleh ringkas begini. Nah, wanita atau perempuan Samaria tadi bersukacita itu karena ada damai Allah di hatinya. Katakan amin. Karena ada damai Allah, maka dia bisa bersukacita, bisa semangat. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bisa sampai ada damai Allah, saudara? Ya karena dia meresponi sapaan Tuhan Yesus waktu itu. Ya, perempuan Samaria ini disapa. Kisahnya kan begini, saudara. Sebenarnya wanita atau perempuan Samaria ini adalah seorang yang rendah diri, seorang yang penakut. Dengan kata lain, seorang yang belum benar-benar memiliki kemerdekaan yang sejati. Ya, orang yang rendah diri, minder, penakut itu tidak memiliki kemerdekaan yang sejati. Dan saya percaya, saya melihat dari mata hati saya, di antara saudara ini ada bahkan banyak yang rendah hati, minder, merasa orang kecil, merasa nggak bisa apa-apa, ya, merasa banyak hal, merasa tidak mampu, ya, sehingga minder, mengalami ketakutan, takut untuk ngomong. Buktinya tadi Bu Nana dipanggil maju ke depan, ayo suruh ngomong, nggak berani, takut. Walaupun akhirnya berani, maka kita kasih tepuk tangan. Ya kan? Tapi ada ketakutan. Coba tadi Bu Sugeng majunya, kalau saudara perhatikan dari tempat duduk, sudah berdiri itu duduk lagi loh saudara. Iyalah, karena apa? Karena takut, minder. Kok minder? Iyalah, di hadapan saudara-saudara yang keren semua, minder. Iya kan? Nah, itu belum memiliki satu kemerdekaan yang sejati. Lah waktu itu perempuan Samaria ini lagi mengambil air di sumur Yakub, saudara. Kenapa saya katakan dia minder? Karena dia menghindari banyak orang. Biasanya kalau ambil air harusnya pagi-pagi, tapi ini panggil ambil airnya siang hari jam 12. Panas-panas, saudara. Supaya apa? Supaya nggak ketemu dengan orang. Dia takut, dia merasa banyak kekurangan, dia merasa memiliki masa lalu yang tidak baik, saudara.
Tetapi kisah ini menjadi menarik, saudara. Kenapa menjadi menarik? Karena ternyata di dekat sumur Yakub itu dia bertemu dengan Yesus. Itu luar biasanya. Saya merinding, saudara. Ya, bertemu dengan Yesus. Padahal ini orang Samaria, Yesus orang Yahudi. Ya, orang Samaria itu dianggap najis, dianggap kafir oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria itu hasil atau keturunan dari kawin campur antara orang Yahudi dengan orang-orang kafir, saudara. Maka keturunannya orang Samaria ini dipandang sebagai orang berdosa. Maka dia minder, dia takut ketemu orang, saudara. Ya, dan tidak hanya itu, orang Samaria itu dibeda-bedakan. Coba saudara kalau dibeda-bedakan seneng atau enggak? Saudara kandung saja sering ngomong, mama ini sukanya beda-bedakan, bener enggak? Ya kan? Seringkali kita enggak mau dibedakan. Orang Samaria ini dibeda-bedakan, saudara. Kalau ibadah enggak boleh di Yerusalem, tetapi harus di Gunung Gerizim. Kenapa? Karena dipandang kafir, enggak layak masuk Yerusalem. Begitu, saudara. Ya. Nah, tetapi yang menarik, ketika dia disapa oleh Yesus, Yesus berkata, berilah aku minum. Maka perempuan ini meresponi sapaan Yesus. Dia mengatakan, engkau orang Yahudi, kenapa engkau minta kepadaku? Aku kan orang Samaria. Orang Yahudi itu kan tidak bergaul dengan orang Samaria. Katanya seperti itu. Lalu tidak hanya itu, ternyata dilanjutkan dengan percakapan. Ada komunikasi antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus, di mana akhirnya ya Tuhan Yesus berkata, kamu soalnya nggak tahu sih yang minta air kepadamu itu siapa. Kalau kamu ngerti, maka justru kamu yang akan minta air kepadaku, karena aku ini adalah mata air kehidupan. Kalau kamu minta air kepadaku, aku kasih, maka mata air itu akan menjadi mata air. Kalau kamu minum dari sumur itu, kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum dari air kehidupan yang aku berikan kepadamu, maka kamu akan hidup. Tidak hanya itu, Yesus juga mengatakan apa yang menjadi masa lalu dari perempuan itu. Panggil tuh suamimu. Perempuan itu mengatakan, aku nggak punya suami. Dalam hal ini kamu benar, karena suamimu yang sekarang itu yang keenam. Dikatakan kaget. Ini merupakan tanda heran. Ini bukan show, ini bukan performance dari Tuhan Yesus. Ini bukan untuk menunjukkan kemampuan Tuhan Yesus, tetapi untuk membuktikan bahwa Kristus Yesus itu adalah Mesias. Kristus Yesus adalah Tuhan. Kristus Yesus itu adalah juru selamat dunia. Itulah sebabnya ketika komunikasi terus dibangun dengan Yesus, wanita ini sadar, perempuan Samaria ini sadar, ternyata kepada siapa dia berbicara adalah seorang Mesias. Dan Yesus mengakui hal itu. Dia berkata, memang benar, aku inilah Mesias. Artinya apa? Artinya selain merespon yang pertama sapaan dari Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini juga membangun komunikasi yang terus. Percakapannya dilanjutkan, bukan setelah itu terus berhenti pergi ngambil air, enggak, tapi terus dilanjutkan. Sampai kapan? Sampai perempuan Samaria ini benar-benar mengenal siapa pribadi Yesus. Perempuan Samaria ini tidak lagi mempedulikan perkataan Yesus tentang masa lalunya, tentang kepiawaian Yesus. Sepertinya Yesus bisa menebak atau Yesus tahu masa lalunya. Itu sudah tidak jadi masalah lagi. Yang jadi masalah bagi perempuan Samaria, dia sekarang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Kristus secara pribadi, bukan melalui satu tanda heran, bukan melalui satu mujizat, bukan melalui satu kesembuhan, tapi karena membangun komunikasi dengan Yesus, saudara. Itu luar biasanya di situ, saudara. Itulah sebabnya, karena dia mengenal Yesus secara pribadi, dia tahu siapa Yesus,
Hati perempuan Samaria tadi yang ketakutan itu dipindah, saudara. Dipindahkan hatinya kepada Yesus. Sehingga damai Allah, damai Tuhan, damai Kristus itu bisa turun dan tinggal di dalam hatinya. Sehingga dia bisa bersukacita, dia bisa semangat, ya kan? Dia bisa menjadi saksi yang berkenan. Dan memang terbukti kalau saudara membaca ayat 42, ayat terakhir, banyak orang Samaria itu akhirnya setelah dia menahan Yesus selama 2 hari untuk tinggal bersama, saya percaya itu juga Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran, disampaikan ke mereka, akhirnya mereka semua percaya kepada Yesus. Dan yang luar biasa, orang banyak yang menerima Yesus tadi ngomong ke perempuan Samaria, "Hai, sekarang aku percaya kepada Kristus, bukan karena apa yang kau katakan." Artinya apa? Bukan karena Yesus bisa menebak masa lalunya perempuan Samaria, bukan. Tetapi karena aku sendiri telah mendengar dia dan mengenal dia sebagai juru selamat. Coba buka ayat 42, bunyinya seperti itu. Jadi ternyata banyak orang yang sudah mengenal Allah, mengenal Kristus secara pribadi dengan benar, mereka tidak pernah mempedulikan yang namanya hal-hal yang lahiriah. Apakah Tuhan Yesus bisa nebak atau enggak peduli. Apakah Tuhan Yesus mau tinggal di situ lebih lama atau enggak peduli. Apakah dia akan bisa mencukupi kebutuhannya atau tidak, enggak peduli. Tapi mereka mengerti bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Amin. Sehingga tentu hidupnya berubah karena mengalami kemerdekaan yang sejati, hidupnya penuh sukacita, hidupnya tidak lokro, hidupnya semangat. Dan saya percaya orang-orang yang seperti itu pasti bukan orang malas. Karena sudah diubahkan Tuhan, pasti mau berjuang, pasti kerjanya mati-matian untuk mencukupi kehidupan. Benar nggak saudara? Pasti berusaha sungguh-sungguh untuk mengatasi setiap tekanan kehidupan dan kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. Itu logikanya begitu. Pasti begitu. Yang setuju ngomong amin. Amin. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya seperti ini. Kita sekarang sudah ngerti bagaimana perempuan Samaria itu bisa memiliki damai Allah sehingga dia beroleh sukacita, semangat yang menggebu-gebu, tidak ngelokro, ya, pantang menyerah. Ada 3 hal tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, meresponi sapaan Yesus. Katakan bareng-bareng. Meresponi sapaan Yesus. Yang kedua, terus membangun keintiman dengan Yesus. Katakan, terus membangun keintiman dengan Yesus. Yang ketiga, sampai benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Katakan, sampai benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Nah, yang jadi masalah, seringkali kita tuh salah mengerti. Kita pikir yang namanya meresponi sapaan Yesus ketika saudara menghadiri ibadah padan, ketika saudara pergi ke gereja, ketika saudara berdoa. Tidak cukup itu. Itu betul. Sekali lagi saya katakan, itu betul. Tetapi tidak cukup itu. Tetapi kita juga harus mengenali sapaan Tuhan itu. Kalau Tuhan menyapa perempuan Samaria, ya, melalui satu peristiwa di mana Tuhan Yesus memberitahukan masa lalu daripada perempuan Samaria. Nah, kepada saudara wanita Abigail, Tuhan Yesus barangkali menyapa dengan cara lain. Coba saudara tengok pengalaman saudara yang sudah saudara lalui. Ketika saudara menghadapi kesulitan yang berat sekali, sepertinya saudara itu putus asa, wah aku pilih mati aja. Barangkali ada yang ngomong seperti itu. Atau saudara sudah berpikir, ini tidak ada jalan keluar. Tapi tiba-tiba saudara ngalamin mujizat. Saudara sakit parah bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Ya, itu sapaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya di antara saudara banyak yang ngalamin. Katakan amin. Amin. Di masa lalu saudara loh ya, pasti ada yang ngalamin. Pertanyaannya, setelah saudara ngalamin tanda-tanda itu, saudara terus membangun hubungan dengan Tuhan Yesus atau tidak? Tadi ada yang setengah-setengah, kata Bu Dewi. Nah, setelah ini
Jangan begitu lagi, bangun terus keintiman dengan Tuhan, baik melalui ibadah-ibadah di gereja atau persekutuan-persekutuan pribadi di rumah saudara masing-masing. Katakan amin. Barangkali saudara diberi mujizat, saudara disembuhkan, saudara diberkati dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah sebagai bentuk sapaan dari Tuhan, saudara itu sering nggak sadar. Buktinya apa? Tidak terus membangun hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan ganti cara menyapanya. Saudara dikasih kesulitan kehidupan, ya, dikasih kesulitan ekonomi, saudara dikasih masalah yang berat. Tujuannya Tuhan itu baik, supaya saudara itu datang kepada Tuhan, membangun keintiman kepada Tuhan. Nah, itu yang saudara harus peka. Kalau siang ini, kalau hari ini, kalau saat ini saudara sedang mengalami kesulitan kehidupan, apakah itu kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, itu pertanda dari Tuhan menyapa saudara. Saudara harus responi itu. Katakan amin. Ya, saudara jangan mengeluh, ya, jangan bersungut-sungut, tapi terima dengan ikhlas, cari tahu Tuhan, maksud Tuhan itu apa, berkat kekal yang Tuhan mau sampaikan ke saya apa di dalam hidupku yang harus berubah. Tanyakan kepada Tuhan. Itu cara saudara merespon. Lalu setelah itu saudara bangun keintiman, saudara berdoa kepada Tuhan, ya. Terus pergi ke gereja dengan rutin hari Minggu. Tapi ingat, minggu ketiga 5:30 juga nggak boleh lupa, harus datang, ya, ya, harus datang, bangun. Apa? Oh, Kamis ketiga. Aku tadi ngomong apa? Minggu. Waduh, keliru lagi. Kamis ketiga, ya. Harus hadir. Amin, saudara. Amin. Untuk apa? Tujuannya untuk apa kok harus datang? Bukan supaya Bu Gembala atau Bu Lydia senang. Bukan, saudara. Supaya saudara bisa sampai kepada satu titik, saudara benar-benar bisa mengenal Kristus sebagai pribadi yang benar, yaitu juru selamat dunia yang tidak duniawi. Katakan amin. Tuhan Yesus itu juru selamat dunia, tetapi tidak duniawi. Tidak sedikit-sedikit diukur dengan harta, tidak sedikit-sedikit diukur dengan pangkat, kekayaan, jabatan, tidak sedikit-sedikit diukur dengan hal-hal yang lahiriah. Jadi kalau saudara sampai sudah mengenal Kristus dengan benar, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara nggak akan lagi takut, saudara nggak akan lagi rendah diri, saudara nggak akan lagi minder. Karena saudara tahu, meskipun aku miskin, meskipun aku tidak sekaya itu, meskipun aku tidak sehebat itu, tapi saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara itu biji mata Tuhan. Saudara itu wanita-wanita yang hebat. Katakan amin. Iya, saudara. Ya, saudara harus semangat. Ya, ketika saudara sudah benar-benar mengenal Kristus secara pribadi, maka saya percaya kemerdekaan yang sejati itu akan menjadi milik saudara. Hati saudara akan tetap damai, tentram dan teduh, tidak terpengaruh oleh apapun juga, karena saudara sudah memindahkan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan sudah saudara jadikan satu-satunya sumber kebahagiaan saudara. Asal memiliki Kristus cukup. Amin. Kok cukup, Pak? Apa nggak butuh yang lain? Butuh. Tetapi Tuhan pasti mencukupkan. Saudara harus percaya itu. Saudara harus percaya di situasi sesulit apapun, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saudara. Tetap menyertai, menyatakan kehadirannya dan pertolongannya. Cuman kita saja yang sering nggak sabar. Kita saja yang sering kali minta jalan keluar itu sesuai dengan kemauan kita. Jangan, ikutin saja kehendaknya. Dia tahu yang terbaik, bahkan dia tahu yang lebih baik daripada diri kita sendiri, mengenal diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Semangat. Saudara masih kuat berdiri? Yuk kita berdiri, kita memujikan lagu sukacita, lagu yang riang. Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Yuk bangkit berdiri sambil tepuk tangan. Kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun yang terjadi, apapun terjadi di
kekayaan, kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, cukup bagiku, walau hidup ini aku sendiri, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani, walau tiada harta, walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan, abadi. Sekali lagi dari depan, Tuhan kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus, Tuhan cukup bagiku, walau hidup ini aku sendiri, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani, walau tiada harta, walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi, walau hidup ini aku sendiri. Bu Indra, saya minta maju. Hidup ini aku sendiri, biar berdoa. Engkau setia menemani, walau tiada mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu saat siang hari ini Tuhan. Biarlah kami sebagai kaum wanita Abigail Tuhan memiliki kemerdekaan yang sejati yang daripada-Mu. Ada damai sejahtera yang daripada-Mu, ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan mau terus senantiasa meresponi akan Engkau Tuhan. Kami mau terus senantiasa Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk kami mengenal akan Engkau Tuhan, dengan mengadakan Tuhan persekutuan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami menjadi wanita-wanita yang semangat, wanita-wanita yang penuh sukacita, wanita yang memiliki damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Bambang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa dalam pelayanannya. Senantiasa Tuhan urapi dengan pengurapan yang daripada-Mu, berkati setiap pergumulannya, kesehatannya, keluarganya, dan kami percaya berkat yang sama kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.